Rami akan menuju ke negeri para raksasa, yaitu Kerajaan Elbaf. Namun, akan ada waktu luang di mana mereka berlayar menuju ke sana. Dalam masa pelayaran Luffy dan kawan-kawan dari Pulau Egghead ke Pulau Elbaf, maka cerita akan memasuki chapter-chapter transisi. Chapter transisi adalah chapter peralihan dari satu arc ke arc yang lain. Bila kita melihat saat bajak laut topi jerami berpindah dari Wano Kuni ke Pulau Egghead, ada banyak sekali hal menarik di seluruh dunia yang ditampilkan selama masa pelayaran mereka. Beberapa di antaranya seperti kilas balik saat bajak laut Kurohige menyerang Pulau Amazon Lily. Lalu ada juga kilas balik yang memperlihatkan kebenaran di balik berdirinya Cross Guild. Kemudian ditampilkan juga keadaan di Kerajaan Kamabaka yang menjadi markas dari pasukan revolusi. Bahkan dalam chapter transisi itu terjadi hal yang sangat besar di mana Kerajaan Lulusia hancur akibat tim sama menggunakan salah satu senjata kuno yaitu Uranus. Jadi jelas bahwa chapter-chapter transisi berisi berbagai hal penting dan menarik yang terjadi di seluruh dunia. Chapter-chapter transisi dari arc Egghead ke arc Elbaf akan sangat luar biasa. Hal pertama yang akan diperlihatkan adalah bentrokan awal antara pasukan revolusi melawan kesatria suci. Kerajaan Kamabaka akan diserang oleh pemerintah dunia. Nah, dalam bentrokan itu, kita akan bisa melihat seperti apa kekuatan dari Drago. Sebab sudah waktunya bagi sang pemimpin pasukan revolusi itu untuk menunjukkan seberapa hebat kemampuan yang dia miliki. Bila kita ingat kembali, ketika para karakter dengan kekuatan misterius seperti Shanks dan Garp beraksi, maka cerita menjadi sangat heboh karena kemampuan mereka yang luar biasa. Shanks hanya menggunakan satu tebasan saja untuk menghabisi Kid di Pulau Elbaf. Lalu ada Garp yang walau sudah tua, tapi dengan Galaxy Impact mampu mengacang-acang Pulau Hachinosu meski akhirnya dia berkorban untuk para marinir muda. Nah, ketika kekuatan yang dimiliki oleh Dragon diperlihatkan nanti, maka kehebohan yang sama seperti saat melihat aksi Shanks dan aksi Garp akan terjadi lagi. Bahkan hype dari kekuatan Dragon ini akan lebih menghebohkan dari Shanks dan Garp. Kemudian, hal lain yang akan diperlihatkan dalam chapter transisi ini adalah kilas balik kekalahan 3 Seraphim dari Mihawk dan Crocodile. Jika dalam chapter transisi dari Wano Kuni ke Egghead ada kilas balik pertempuran di Amazon Lily, maka dalam chapter transisi terbaru ini pun tak akan mengherankan bila kilas balik lain dimunculkan. Kilas balik yang dimunculkan kali ini adalah pertempuran antara Mihawk dan Crocodile melawan para Seraphim. Seperti yang kita tahu, di Pulau Egghead hanya ada 4 Seraphim, yaitu S-Hawk, S-Snake, S-Shark, dan S-Bear. Nah, sedangkan sisanya yaitu 3 Seraphim lain sedang berada di wilayah dekat markas Tau, Crocodile muncul di dekat markas Bagi. Saat itu, Seraphim yang muncul adalah Seraphim Crocodile, Seraphim Doflamingo, dan Seraphim Moria. Tak lama kemudian, Mihawk pun datang ke tempat itu karena seperti yang kita tahu, dia sudah berkomunikasi dengan Crocodile. Maka jelas bahwa Mihawk juga terlibat dalam pertarungan melawan Seraphim di tempat tersebut. Bila kita lihat sekarang, keadaan Mihawk, Crocodile, dan Bagi baik-baik saja. Hal itu menandakan bahwa Mihawk dan Crocodile berhasil mengalahkan para Seraphim yang dikirim oleh Angkatan Laut. Pasti menarik untuk melihat bagaimana pertarungan itu berjalan. Kita akan melihat aksi-aksi memukau dari Crocodile dan Mihawk. Untuk Crocodile akan diketahui dia telah menjadi semakin kuat setelah time ski. Sedangkan untuk Mihawk akhirnya kita bisa menyaksikan bagaimana Mihawk bertarung lagi setelah sekian lama. Beralih ke hal lain, chapter transisi dari Egghead ke Elbaf akan mengkonfirmasi nasib dari karakter-karakter tertentu. Pertama, ada nasib dari Garp. Setelah berkorban di Pulau Hachinosu, sang pahlawan Angkatan Laut itu hilang kabar. Tidak ada informasi atau berita terbaru yang dengan jelas memberitahu bagaimana nasib Garp. Maka setelah arc Egghead berakhir, sudah waktunya bagi kita untuk mengetahui secara jelas bagaimana keadaan dari Garp. Garp pasti belum mati, karena jika dia sudah mati, harusnya kematian sang pahlawan itu ditegaskan dan dibuat lebih berkesan, seperti halnya kematian Shirohige. Jadi, besar kemungkinan Garp masih hidup, entah dia ditahan di penjara Hachinosu atau berhasil lolos dari sana. Kedua, karakter yang akan diperlihatkan keadaannya adalah Edward Weevil. Telah dikonfirmasi bahwa Weevil kalah saat melawan Admiral Ryokugyu, sehingga dia pun ditangkap dan dibawa ke Impel Down. Tentu kita semua bisa sepakat bahwa peran Weevil tidak akan berakhir begitu saja. Sang mantan si Ciboka itu masih akan terlibat dalam cerita ke depan nanti. Maka akan diperlihatkan bagaimana keadaan terbaru dari Weevil di Impel Down, dan mungkin muncul tanda-tanda bahwa akan ada kekacauan di sana, sehingga para tahanan kuat seperti Weevil, Doflamingo, dan lain-lain bisa kabur dari Impel Down. Jika kita ingat kembali dalam chapter 906, Doflamingo pernah menduga akan ada pembunuh dari atas yang membungkamnya. Itulah mengapa Magellan berjaga di depan sel Doflamingo. Sampai sejauh ini diketahui para pembunuh itu belum datang juga, karena Magellan dan Doflamingo masih mendengar siaran dari Vegapunk. Jadi ketika nanti para pembunuh yang dikirim itu datang, sepertinya saat itulah kekacauan terjadi dan akan menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk kabur dari Impel Down. Ketiga, karakter yang nasibnya juga akan dikonfirmasi adalah Trafalgar Law. Law tidak mati dalam pertarungan melawan Kurohige karena aksi dari Beppo yang berubah menjadi Sulo. Dalam beberapa chapter lalu, Beppo sudah ditampilkan dalam keadaan baik-baik saja, walau dia mengalami sedikit luka. Maka sebentar lagi keadaan dari Law akan dimunculkan kembali. Apa langkah dari Law selanjutnya? Pasti akan sangat menarik karena dia juga merupakan penyandang inisial D.
Setelah itu, diperlihatkan juga hal penting yang lain. Momonosuke memutuskan untuk membuka Wano Kuni. Dengan begitu, maka kita akan melihat bagaimana cara membuka negeri para samurai itu dan seperti apa wujud dari senjata kuno Pluto. Sebab senjata kuno tersebut berada di bawah Wano Kuni dan baru bisa dikeluarkan setelah negeri Wano dibuka. Jika dalam chapter transisi sebelumnya kita telah melihat penggunaan senjata kuno Uranus terhadap kerajaan Lelusia, maka dalam chapter transisi terbaru ini, kita akan melihat wujud dari Pluton yang disebut sebagai kapal perang terkuat. Senjata-senjata kuno akan semakin dieksplorasi dalam cerita, karena senjata-senjata itu memiliki peran yang sangat penting. Hal menarik lain yang juga akan diperlihatkan adalah identitas dari karakter misterius yang muncul dalam chapter 1121. Seperti yang kita tahu, karakter-karakter yang diperlihatkan di sana merupakan mereka yang akan memainkan peran penting dalam saga terakhir ini. Namun, ada satu karakter misterius yang belum diketahui siapa dia sebenarnya. Dia hanya muncul berupa siluet dan sedang memegang pedang. Setelah Our Egghead nanti, akan dikonfirmasi siapa karakter itu. Menurut teori yang paling populer, karakter itu adalah kesatria suci yang berasal dari keluarga Vigarle. Admin pun berpikir begitu, karena dia sepertinya adalah saudara dari Shanks. Keluarga Vigarland identik dengan keahlian berpedang dan juga kemampuan haki yang sangat hebat. Galen Vigarland semasa muda dulu pernah berhadapan dengan Roger dalam insiden God Valley. Dia juga masih menjadi pemimpin dari kesatria suci sampai sekarang ini. Tentu, dia memiliki haki yang sangat kuat. Lalu, Sang seperti yang kita tahu, hakinya juga mengerikan. Bahkan, dia memiliki haki dengan jangkauan terluas saat ini. Sang yang sedang berada di luar Wano Kuni, hakinya bisa menjangkau Ryokugyu yang ada di tengah ibu kota bunga. Nah, jadi, tentu saudara Sang yang diperlihatkan siluet saja itu memiliki kualitas teknik berpedang dan haki yang sangat hebat juga. Terakhir, sebelum cerita memasuki Arc Elbaf, akan diperlihatkan terlebih dahulu pertemuan antara Gorosei dan Im Sama. Gorosei akan tiba dengan cepat di Marijois, karena kemungkinan besar Im Sama juga bisa melakukan teknik summoning untuk memanggil mereka semua, seperti yang Saturn lakukan di Pulau Egghead. Pertemuan ini akan menarik dan tidak biasa, karena Gorosei baru saja mengalami kegagalan besar di Pulau Egghead. Mereka gagal menghentikan siaran Vegapunk dan juga gagal menghabisi Luffy. Tidak akan mengherankan jika Im Sama sangat marah besar. Dalam pertemuan itu juga akan ada diskusi penting mengenai berbagai hal, seperti tentang potensi kekuatan Luffy, mengenai kekuatan Elbaf yang akan bersekutu dengan Luffy, dan juga soal dampak dari siaran Vegapunk yang mengguncang dunia. Selain memperlihatkan pertemuan tersebut, cerita pun akan menampilkan pembicaraan Akainu dan Kizaru melalui Denden Mushi. Mengapa melalui Denden Mushi? Karena Kizaru masih berada di kapal, berbeda dengan Gorosei yang pulang duluan karena disummon oleh Im Sama. Dalam pembicaraan Akainu dan Kizaru akan diketahui langkah apa yang akan dilakukan oleh Angkatan Laut. Seperti ngưng ngưng ba ngưng ngưng